Halo teman-teman, kembali lagi di channel Instafilm. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu film action thriller berjudul Homefront yang dirilis pada tahun 2013. Homefront ini sendiri diangkat berdasarkan novel dengan judul sama karya Chuck Logan. Diarahkan oleh sutradara Gary Frieder dengan naskah ditulis oleh Sylvester Stallone atau yang biasa kita kenal sebagai Rambo. Film ini dibintangi oleh James Franco dan juga salah satu aktor favorit kita semua, Jason Statham. Homefront bercerita tentang seorang mantan agen DIA, yaitu pasukan anti narkoba yang pindah ke sebuah kota kecil bersama anaknya. Namun, di sana ia harus kembali berhadapan dengan seorang pengedar narkoba akibat masalah yang pernah terjadi pada masa lalu. Penasaran gimana ceritanya? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga jangan lupa nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video review film lainnya dari Instafilm. Film dimulai dengan scene di mana terlihat geng biker menggunakan moge sedang menuju ke sebuah tempat. Tempat yang mereka tuju adalah sebuah gudang yang digunakan untuk memproduksi narkoba. Gudang tersebut adalah milik Danny, yaitu seorang gembong narkoba paling berbahaya di daerah tersebut. Dan tanpa disadari oleh Danny, dalam kelompok biker mereka ada broker yang merupakan seorang agen DIA yang sedang menyamar untuk melakukan penggerebekan jaringan narkoba tersebut. Saat Danny ingin melakukan proses pengangkutan narkoba, hal ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh polisi. Tidak lama, tim DIA langsung melakukan penggerebekan hingga membuat pasukan Danny kocak-kacir melarikan diri. Dan aksi kontak senjata pun tak terhindarkan. Kesempatan itu diambil oleh Danny dan anaknya untuk melarikan diri. Namun, aksi pelarian Danny mampu digagalkan oleh broker. Anak Danny yang menganggap broker sebagai pengkhianat tidak mau menyerahkan diri, meskipun mereka sudah terkepung oleh pasukan DIA. Ia lebih memilih mati ketimbang ditangkap oleh broker. Saat ingin melakukan perlawanan, rentetan peluru pun langsung bersarang di tubuhnya yang membuat ia langsung mati di tempat. Melihat anaknya mati di depan mata kepalanya sendiri, membuat Danny sangat marah dan mengutuk hal tersebut. Ia berjanji akan membuat hidup broker menjadi tidak tenang. 2 tahun berselang sejak kejadian itu yang membuat broker merasa keluarganya dalam ancaman. Broker pun memilih untuk pindah ke sebuah kota kecil di Louisiana bersama putrinya yang masih berusia 9 tahun bernama Maddie. Suatu hari di sekolah Maddie, ia diganggu oleh sekelompok anak laki-laki. Mereka mengambil topi Maddie dan mendorongnya hingga terjatuh. Maddie yang sudah memperingatkan mereka 2 kali pun hilang kesabaran dan langsung menghajar anak laki-laki tersebut hingga hidungnya berdarah. Hal ini membuat broker dipanggil ke sekolah. Sesampainya di sekolah, broker melihat seorang wanita dan seorang pria yang sedang marah-marah. Mereka tidak lain adalah orang tua dari anak laki-laki yang dihajar Maddie tadi. Ibunya langsung melayangkan kata-kata kasar kepada broker, namun broker masih terlihat sangat sabar. Sesampainya di parkiran, kedua orang tua anak laki-laki tersebut masih belum terima, di mana ayahnya yang bernama Jimmy mencoba untuk menghajar broker. Namun, broker yang sudah hilang kesabaran berbalik menghajar Jimmy hingga dipisahkan oleh seorang sheriff bernama Kate. Kate pun meminta mereka untuk damai dan langsung pulang ke rumah masing-masing. Namun, masalah ini malah berbuntut panjang. Casey yang merupakan ibu anak laki-laki tadi masih tidak terima dengan perlakuan broker terhadap suaminya Jimmy. Ia mencoba mengadu ke seorang pria bernama Gator yang merupakan seorang penguasa narkoba di daerah tersebut. Casey meminta pada Gator untuk mengatasi broker dan memberinya pelajaran. Pada keesokan harinya, broker mengantar Maddie ke sekolah dan di sana ia bertemu dengan guru Maddie. Guru Maddie meminta broker untuk menghindari konflik dan menyarankan kepada broker untuk meminta maaf saja. Broker pun menyetujuinya dan ia langsung menuju ke tempat Jimmy bekerja dan meminta maaf. Jimmy pun memaafkan broker atas kesalahannya. Sepulang dari situ, broker yang sedang mengisi minyak di pom bensin mendapat sedikit masalah. Sekelompok orang mencoba untuk mengganggunya. Namun sayangnya mereka salah memilih orang. Broker yang merupakan mantan tentara dan pasukan DIA dengan gampang menghajar mereka satu persatu hingga babak belur.
Di perjalanan pulang setelah menjemput Maddie dari sekolah, mobil broker dihentikan oleh Sheriff Cade yang ternyata sudah mendapat laporan soal keributan di pom bensin. Sheriff Cade pun memperingatkan broker untuk lebih berhati-hati. Pada sore harinya, broker dan Maddie menghabiskan harinya dengan bertunggang kuda dan bermain di danau belakang rumah mereka. Namun, tanpa disadari oleh broker, Gator mencoba menyelinap ke rumahnya. Gator akhirnya menemukan berkas lama berisi berkas broker saat masih menjadi agen DIA. Gator pun pergi dengan membawa seekor kucing yang merupakan peliharaan Maddie. Pada malam harinya, Maddie mendapati kucingnya hilang dan meminta broker untuk mencarinya. Broker pun mencarinya di sekitar rumah. Di saat yang sama, Gator sedang membaca berkas milik broker dan ia menemukan fakta bahwa broker merupakan seorang agen DIA yang menangkap temannya Danny pada 2 tahun lalu. Kemudian, Gator pun menghubungi seorang wanita bernama Cheryl dan menawarkan kerjasama untuk membunuh broker. Cheryl pun meminta bantuan pada seorang pria bernama Cyrus yang merupakan seorang pembunuh berdarah dingin. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk membunuh broker. Mengetahui hal tersebut, broker pun meminta bantuan kepada temannya Randy yang di kepolisian untuk mencari tahu tentang Gator dan Cheryl. Dan ternyata Cheryl pernah ditangkap 2 kali karena menyelundupkan narkoba. Randy pun juga memperingatkan broker agar berhati-hati dengan kedua orang ini. Keesokan harinya, Gator dan Cheryl sedang duduk di kafe, terkejut saat melihat broker datang ke kafe tersebut. Broker memperingatkan Gator bahwa ia tidak ingin terlibat masalah apapun. Dia juga sudah mengetahui bahwa Gator pernah menyelinap ke rumahnya dan menculik kucing milik Maddie. Setelah dari kafe, broker menuju ke bengkel tempat mereka membuat narkoba. Ia ingin menghancurkan tempat tersebut dengan menaruh cairan kimia pada bola lampu yang ada di bengkel tersebut. Saat ingin pergi, ia melihat kucing milik Maddie ada di sana. Di saat itu pula, seorang pria menodong senapan di kepalanya. Hal ini tidak membuat broker takut. Ia mampu melawan dan menghajar pria tersebut. Namun, tiba-tiba ia dipukul oleh sebuah benda tumpul yang ternyata pelakunya adalah kelompok orang yang mencari masalah dengannya di pom bensin, yang merupakan anak buah dari Gator. Mereka mengikat broker dan mencelup kepalanya ke dalam sebuah bak yang berisi air. Tapi, lagi-lagi, broker seorang diri terlalu kuat untuk sekelompok orang ini. Broker berhasil melawan dan menghajar mereka satu persatu. Broker langsung pulang ke rumah dan dengan secara tiba-tiba ia memaksa anaknya Maddie untuk pindah dan kembali ke kota. Namun Maddie yang sudah terlanjur nyaman di sana menolak untuk pergi. Di tempat yang lain, Gator bertemu dengan Cheryl dan Cyrus. Mereka sepakat untuk menyerang kediaman broker dan membunuhnya pada malam itu. Setibanya mereka di sana, ternyata broker sudah menyadari akan penyerangan Cheryl dan Cyrus. Ia pun sudah mempersiapkan senjata untuk melawan dan meminta Maddie untuk bersembunyi. Dan baku tembak antara broker dengan pasukan Cyrus tak terhindari. Maddie yang bersembunyi dikejar oleh pasukan Cyrus ke hutan. Broker pun berusaha untuk menyelamatkan anaknya, namun ia terlibat perkelahian 1 lawan 1 dengan Cyrus. Dan tentu saja broker mampu mengalahkan Cyrus. Namun kesempatan ini dimanfaatkan oleh Cheryl untuk menculik Maddie dan membawanya kabur menggunakan bot melewati danau di belakang rumah mereka. Tidak lama berselang, polisi pun tiba di rumah broker. Maddie berhasil menghubungi broker melalui telepon 911. Ia pun menjelaskan ciri-ciri tempat ia dibawa, yang tidak lain adalah bengkel tempat broker tadinya ditangkap. Setibanya Cheryl di bengkel tersebut, Gator marah besar saat tahu Cheryl membawa Maddie ke sana. Tidak lama, Casey dan Jimmy pun juga tiba di sana setelah mendengar kabar ada penembakan di rumah broker. Casey mencurigai Gator adalah penyebabnya dan di saat itu ia mendengar suara Maddie di dalam bengkel tersebut. Casey menyalakan lampu bengkel dan lampu yang sudah diberikan cairan kimia oleh broker tadi langsung membakar bengkel itu sekaligus menghanguskan narkoba milik Gator. Casey mencoba membawa Maddie, namun Gator tidak setuju dan mencoba merebut Maddie dari tangan Casey. Di tengah perebutan itu, Gator secara tidak sengaja menembak perut Casey. Gator pun langsung kabur membawa Maddie dengan mobilnya.
Di saat itu pula broker tiba dan langsung mengejar Gator. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sheriff KN juga ikut mengejar Gator, meminta kepada Polisian Pusat untuk membuka jembatan yang dilalui oleh Gator, sehingga Gator terjebak di sana dan tidak bisa kabur lagi. Perkelahian 1 lawan 1 pun terjadi antara Gator dan broker. Broker menghajar Gator hingga ia babak belur. Broker mengambil pistol dan mengarahkannya ke kepala Gator. Namun di saat itu, ia melihat ke arah Maddie yang sedang menyaksikan hal tersebut. Broker merasa tidak mampu membunuh Gator di hadapan putrinya dan ia memutuskan untuk melepaskan Gator yang sudah lemas dan membiarkan pihak kepolisian untuk mengurusnya. Pada scene terakhir, Broker berkunjung ke penjara di mana Danny tahan. Danny sangat terkejut melihat Broker datang ke sana. Broker berkata kepada Danny, "Aku menunggumu, sampai jumpa di luar." Dan film pun berakhir. Overall, film Homefront ini layak kamu tonton, apalagi untuk kamu pecinta film aksi dan juga penggemar dari Jason Statham. Nah, sampai di sini dulu ulasan kita untuk film Homefront. Untuk kalian yang mau request film atau yang ingin film favoritnya di-review, silahkan tinggalkan saja komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you. Bye-bye.